Selamat malam teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Kali ini saya tidak sendiri ya, ada teman baru. Namanya Mbak siapa? Mbak Ratri. Oh ya, Mbak Ratri. Rumahnya boleh disebutkan nggak? Oh, rumahnya di situlah, Oh, nggak ya. usah ya. Ya, kita ada di salah satu, ini orang di sini menyebutnya terowongan kecil. Di mana itu, Mas? Ini tepatnya di Medari. Di sebelah sananya kan Jalan Magelang, itu jalan utama arah Jogja ke Magelang, dan ini di sebelah selatannya. Mungkin orang sini lebih menyebutnya di belakang SPBU Medari. Gitu Mbak, ini ya kayak gini lokasinya. Ini dulu apa, Mas? Ini dulu tuh bekas rel. Jadi ini di belakang saya ini sebenarnya kan terowongan, dan di atasnya ini tuh sebenarnya dulu rel. Dan di yang tepat saya berdiri ini itu dulunya gundukan tanah buat rel. Jadi dulu tinggi, terus saat ini udah nggak ada karena dipakai buat jalan umum warga gitu. Oh, berarti stasiunnya deket sini ya, Mas? Kalau stasiunnya deket sini paling sekitar 500 atau 1 kilo, kayaknya nggak sampai 1 kilo sih di sebelah sana. Cuman mungkin kita bahas yang ini dulu aja. Kalau stasiun nanti kita coba agak ke sana biar kita bisa melihat lebih detail ya. Soalnya yang ini saya lebih fokusnya ke sini dulu ini. Ini dibangunnya kapan nih, Mas? Kalau ini dibuatnya sekitar tahun 1898. Jadi kan ini jalur kereta api ini dulunya tuh masih sambung dengan yang di Kerasak. Di Kerasak sama yang di stasiun mana? Sleman. Beran. Stasiun Beran. Jadi yang di sini namanya kan stasiun Medari. Terus yang kita pernah penelusuran di jembatan Kerasak. Itu juga sekilas mengulas yang stasiun bekas stasiun sama rel kereta api di sana. Terus yang pas kemarin kita juga di jembatan Panguan. Nah, ini masih satu jalur. Gitu. Ini kapan tidak nggak digunakan lagi? Nggak digunain lagi. Kalau tidak digunakan karena itu masih satu jalur dengan yang di Kerasak. Nah, ini tuh dulu nonaktif gara-garanya pas jembatan yang Kerasak itu putus, yang rel keretanya. Oh, terus nggak dipakai lagi gitu? Nggak dipakai, itu tahun 1970-an. Dan nonaktifnya, benar-benar nonaktif itu sekitar 1975. Jadi masih sama persis. Dan ini pun menjadi saksi kejayaan. Dulu di sini kan pusatnya pabrik gula. Ya bukan pusatnya ya, salah satu pabrik gula di sekitar sini. Oh, deket sama stasiun juga? Deket stasiun juga, dan pabrik gulanya mungkin di arah yang sana sih. Tapi ini areanya dulu tuh sebenarnya masih area-area itu yang pabrik gula. Dan pada saat nonaktif itu kemudian terus sekarang dijadikan pabrik tekstil. Setelah pabrik gula itu kan bangkrut. Sekarang jadi pabrik tekstil sampai saat ini. Itu terus sih. Ini penyebabnya nonaktif itu apa ya, Mas? Itu tadi nonaktifnya kan gara-gara yang jembatan Kerasak putus. Lainnya itu nggak ada? Lainnya itu enggak. Dan penyebab atau faktor apa gitu? Salah satu yang mungkin saya baca itu artikelnya karena merugi. Jadi sebenarnya itu pernah dibenerin lagi. Terus lama-kelamaan kan kereta uap ini orang nggak memakai lagi karena untuk mau memakai itu kan lambat. Terus mulai ada kendaraan umum, orang-orang beralih ke kendaraan umum. Oh, itu gitu. Sih. Mungkin kita bisa cek yang sana dulu. Terus di sini ada sosok apa nih, Mas? Maksudnya ada banyak sosok, apa dikit? Ya, mungkin kalau dari segi yang tak kasat mata ya, atau entitas yang ada di sini itu sosoknya yang cenderung yang di sini aja, yaitu ada 2 sosok, pocong sama kuntilanak. Itu di sekitar ini apa di atas? Kalau pocongnya itu sebenarnya dia malah nggak di sini, nggak di jembatan ini, tapi dia dari luar. Yang di sini itu sebenarnya malah kuntilanak. Udah lama di sini? Udah. Dan kuntilanaknya ini badannya besar, jadi tepat di atas jembatan ya. Mungkin kamera bisa maju dikit soalnya ada yang lewat. Nah, ini pun masih digunakan sampai saat ini, untuk warga juga masih digunakan. Dan yang sering usil itu kuntilanak, mungkin yang sering menampakkan diri pocongnya.
Tapi gangguin gitu nggak Mas? Maksudnya bikin jatuh apa gimana Enggak, gitu? kalau ini enggak sampai segitu. Karena energinya enggak apa ya? Nggak gede. Enggak gede. Cuman entitasnya, sosoknya itu besar, cuman enggak gede. Berarti cuman kuntilanak ini aja ya? Dua sosok itu yang sering muncul. Sebenarnya kalau di sini biasanya kalau karena bangunan Belanda itu kebanyakan kan yang sosok-sosok yang muncul itu menyerupai Belanda nih. Tapi yang saya lihat di sini nggak ada malah nggak ada yang Noni-noni. oh noni-noni itu malah kosong. Malah yang biasa umumnya yang sering muncul itu aja sih. Kalau yang ya kan Belanda dulu apa ya kayak korban dari Belanda pun di sini ada nggak nih Mas? Kalau korban dari Belanda saya nggak merasakan itu. Jadi mungkin ini sedikit tambahan informasi ya. Jadi di seluruh area ini dulunya persawahan. Persawahan ini yang mengelola itu orang Belanda. Tapi yang pekerjanya itu kebanyakan kan dari pribumi, dari Indonesia nih. Tapi mereka kayaknya yang ini residual energi yang saya rasakan itu, jadi ada dua yang mengelola, dari orang Belanda ada, dari orang pribumi ada, tetapi tanahnya ini sebenarnya tanah pribumi. Tapi dikuasai oleh Belanda. Ya dikuasai, sebenarnya nggak menguasai juga sih. Jadi apa dikelolain gimana ya? Sebenarnya gini, jadi orang Belanda ini seperti memanfaatkan tanah ini dengan embel-embel bagi hasil. Jadi yang sawahnya 1 hektar ini, yang setengah ini buat pribumi, yang setengah hasilnya nanti diambil oleh yang Belanda. Orang Belanda itu. Padahal tanahnya ini tanah pribumi. Cuman yang saya rasakan ini orang-orangnya ini kurus-kurus. Jadi mungkin saat itu ekonominya itu benar-benar susah. Jadi pribuminya itu orangnya badannya kecil-kecil kayak kasihan itu loh. Dan yang muda-muda ini malah diperbantukan untuk membawa yang apa ya kayak hasilnya itu untuk dipekerjakan kan. Nah itu yang dimanfaatkan yang muda-muda. Ini bangunannya dari dulu kayak gini apa ini tuh baru sih Mas? Dari dulu kayak gini. Emang ada jalannya buat lalu lintas? Ya dari dulu ada jalannya seperti ini karena yang atasnya ini buat rel kereta kan, jadi warga untuk jalur alternatifnya di sini. Atau mungkin kita bisa keliling ke sekitarnya, siapa tahu nanti menemukan ada bekas bantalan rel atau apa. Boleh. Mau siapa tahu nanti ada teman-teman juga. Kanan apa kiri? Ikut. Jenengan mau kemana dulu? Cip. Kanan aja. Oke, kita lihat ke bagian utara. Ya. Jadi ini di sebelah barat dari Terowongan Cilik, dan ini masih di jalur relnya. Ini ada tambahan ya, tadi belum masuk di kamera, ada Mbak Ina yang udah lama sini, ini nggak usah dikenalkan. Kalau sampai sana tuh sampai mana Mas? Jadi ini arahnya yang ke Jembatan Krasak, ke arah Magelang, jadi kan melalui Jembatan Krasak dulu. Jadi masih satu jalur sama yang stasiun di Medari. Nah ini jalannya seperti ini, mungkin kita bisa sambil jalan aja. Di sini sosoknya apa aja nih Mas? Kalau untuk sosok mungkin Mbak Ina bisa menambahkan, apa Mbak, ya kan? sosoknya Mbak? Kalau di sini kita udah disambut Mbak, Sambut sama Mbak Onti yang di sebelah sana. sebelah mana? Deket pohon. Oh dekat pohon. Ya. Pohonnya banyak nih Mbak? Iya. Yang sebelah sana Mbak. Oh. Sama ada noni-noni Belanda Mbak yang di sini. Nah ini mungkin saya nambahkan ya, karena kan tadi yang di sana malah nggak ada. Tadi kan kita ngobrol ini nggak ada ya yang noni Belanda, ini yang di sini malah ada. Ada banyak apa cuma satu ini Mas? Yang entitas yang terlihat itu cuma satu itu. Iya. Satu itu. Rambutnya ini Dikepang. mungkin mungkin. Dikepang, warnanya pirang. Dan ini area persawahan semua ya, kiri kanan masih sawah gini. Kira-kira kita mau bahas itu enggak atau enggak usah dibahas, atau nanti siapa tahu, soalnya kan kita enggak cuma bertiga nih, ada satu lagi kru, nanti bisa untuk kejutan.
Tapi ini pada gangguin nggak sih Mas? Apa iseng gitu? Kalau ganggu cenderung enggak sih. Kalau menurut saya ya, karena kan ini jalan ini kan jarang dilalui orang, lebih ke yang di sana tadi. Oh iya. Jadi mungkin kalau mau ganggu pun orang-orang tertentu aja yang diganggu. Di sana juga ada nih Mas sosok. Ya sosoknya apa boleh diceritakan itu? Ada pocong Mbak. Pocong putih Yang iya putih. sendirian. Matanya merah. Sendirian. Lihat sini. Ngeliatin kita nih Mbak. Iya. Oh ternyata di sini ada 2 jalan. Ini ada yang tahu ini kemana nggak Mbak Ina? Nggak tahu? Atau cuma ke sawah aja? Sawah aja. Nah ini kan seperti menanjak gini ya. Jadi ini tingginya itu dulu sama yang di rel sana tadi. Jadi yang tadi saya bilang itu tinggi sekitar 4 meter ya ini dulunya kan tinggi terus jadi sekarang seperti ini. Oh, ya, mungkin temboknya pakai tembok kan? Kalau ini enggak, tanah cuma gitu? gundukan tanah aja. Hebat Dan ya. yang apa ya, yang karena yang nggak dijaga ini bantalan relnya. Sekarang udah benar-benar nggak ada. Mungkin dulu kalau sekitar tahun 90-an masih banyak, tapi kalau sekarang udah nggak ada karena ada yang dicuri, ada yang ini apa ya, nggak tahu kemana. Hilang. Soalnya nggak ada yang benar-benar menjaga di area sini. Kalau ini sebenarnya dulu ya yang saya rasakan tuh dulu ini yang sawah-sawah tebu itu semua. Jadi dari sebelah utara sampai selatan sana tuh sawah tebu. Dan mungkin yang uniknya di jalur ini apa di stasiun Medari itu yang saya bilang tadi, di sini tuh ada seperti kayak simpang rel itu loh. Jadi kereta itu bisa berpapasan di sini. Sebenarnya yang ada simpangnya tuh di stasiun Tempel sama stasiun Beran. Cuman Mundilan juga ada, cuman yang paling sering atau yang paling besar itu di sini. Dan pusatnya untuk mengkoordinasi jalur itu pun dari stasiun Medari. Misal ini mau kereta mau ke arah sana, oh jalur ini udah aman, koordinasinya dari sini. Sebenarnya yang noni Belanda itu nggak tahu kenapa mungkin ada sosok lain. Banyak sih Mas. Tapi cuman itu aja sih. Sing yang kru yang tadi mana ya? Karena yang noni Belanda ini saya cuma pengen tahu sih sebenarnya dia bisa di sini? Nah, di sini aja nggak apa ya? Apa mau di sana Mas kameramen? Tapi ini banyak batunya Mas, takutnya sakit nanti. Nggak apa-apa sih. Oh di sini aja, sebelah sini aja. Sebenarnya kalau entitas yang ada di sini itu banyak, cuman yang menonjol dan mampu solid membentukkan menyerupakan apa yang sering dilihat manusia itu ya cuma tertentu. Sini Mbak. Ini dari tadi itu ini ngeluh kedinginan, padahal Yang lain ini ya panas ya. Nah, sosok ini tuh yang dari tadi sebenarnya duduk di tanjakan tadi yang kita bilang tadi. Iya. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Jadi ini sebenarnya baru ini ya menangis. Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Ngerti nggak bahasa
Indonesia. Jadi sedikit susah untuk diajak komunikasi ya, karena bener-bener ini keturunan dari Belanda sih. Ini Cuman- kenapa nangis sih Mas? Sebenarnya kan saya pengen kalau dia bisa berbicara langsung itu lebih apa ya, lebih enak untuk komunikasi. Cuman ini yang saya lihat itu, jadi gimana ya mau jelasinnya, karena kan di sini dulu kan yang saya bilang ada pribumi, ada yang Belanda. Iya. Nah yang di pribumi ini dia tuh pernah ada melakukan perlawanan ke pihak Belanda, dan salah satu ini tuh bukan salah satu ya, emang ini tuh sebenarnya dibunuh, yang Sama membunuh yang pribumi. pribumi sini. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya kalau bisa komunikasi enak kan, karena ini Nggak bisa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia nggak bisa, cuman dia sedikit ngerti yang apa yang kita bicarakan, tapi dia belum bisa. untuk mengungkap. Udah lama di rel ini, udah lama rel bahasa Belandanya apa? Jalan kereta api. Jalan Apa kereta api udah lama ya. Dia cuma menunjukkan ke arah situ sih. Ini agak sedikit susah sih untuk komunikasinya, tapi dia emang menunggunya cuma di situ aja. Tempatnya di situ. Mungkin kalau untuk informasi Dinginan kita apa juga ya, Mas, bingung. ini, Mas? Ya karena ini dibunuhnya itu dulu dimasukkan ke dalam tong, itu diisi air, dia dimasukkan ke Tenggelam ini. ditenggelamkan itu loh, dimasukkan biar ini, karena sebenarnya yang melakukan kesalahan itu orang tuanya dia. Oh, jadi anaknya yang Orang tuanya dia ini yang melakukan mungkin sedikit keras lah terhadap pribumi sini. Terus ini karena ini kan masih muda, ini dia yang diculik terus dibunuh karena dendam itu. Mungkin itu aja sih, karena untuk komunikasi susah. Kasihan nanti. Mungkin itu aja sih yang di sini, karena kan untuk entitasnya juga nggak begitu ada yang menarik lagi. Kita bisa cek ke yang bagian timurnya aja. Nah ini jadi kami udah ada di sebelah timur terowongan kecil tadi ya, dan ini yang ke arah stasiun Medarinya. Itu ke sana. Stasiunnya masih ada nggak Mas? Kalau stasiunnya sebenarnya sekarang masih ada, cuman mungkin bisa ini ya, sama masyarakat yang di sekitar sini itu udah dialihfungsikan. Jadi ada yang untuk menyimpan barang-barang desa atau apalah tertentu yang udah tidak apa ya, kalau dulu kan buat bener-bener stasiun, bener masih ada barang-barang yang berkaitan dengan kereta api. Kalau sekarang udah nggak ada. Dan ini gundukan tanah pun sebenarnya masih ada sih, walaupun nggak setinggi atau sebanyak dulu. Dan itu pun di sana jalannya naik lagi. Jadi yang apa ya, yang ditinggikan tuh enggak sepanjang kereta itu, enggak jalur kereta itu enggak, tapi cuma dari stasiun Medari ini sampai yang tanjakan tadi aja. Karena kan di sini kan dataran, di sini kan tanahnya tuh konturnya tuh ada yang tinggi, ada yang pendek, jadinya kan enggak rata, terus dibuatlah gundukan seperti itu. Nah ini kalau ini Mbak Ina ini yang harusnya yang menjelaskan itu, soalnya ada satu entitas yang mencoba mewujudkan di situ. Apa tuh Mbak? Kalau di sana ada bapak-bapak bertopi kayak masinis itu loh Mas. Itu lebih tepatnya bukan masinis sih, itu seperti pegawai di kereta api, cuman dia bukan masinis. Tapi ini lebih ke pribumi ya, cuman pakaiannya kan ya seperti orang yang kerja yang di bagian itu aja, tapi bukan masinis sih. Terus ada apa lagi? Di sana ada cuman kepala tok Mas.
Nah itu Pohon-pohon itu. ya di atas yang sebelah kiri ini ya. Iya. Terus kalau di belakang kita ada Mbak. Anak yang Sosok besar Mbak. ganggu kan yang Yang ini, ini. yang di sini, di sebelah Yang ini selatan. Besar banget, besar Mbak. tinggi banget ini berarti. Kayak kalau pada manggilnya tuh genderuwo itu loh, Mbak. Oh, Ya orang iya. lebih, kalau mungkin yang bisa melihat atau merasakan itu ini genderuwo. Ini yang suka jahil Mbak. Jahilnya gimana? Tiba-tiba ngagetin, tiba-tiba ngeliatin gitu loh. Kok nampakin diri gitu? Iya. Oh iya juga. Ini kalau kita ke sana udah ke rumah warga sih. Misalnya kalau kita melihat ke stasiunnya takutnya nanti dikira ada apa. Iya. Yang jelas untuk udah aktif sih. Udah nggak aktif lagi. Dan itu pun dulunya stasiun itu pernah dibakar. Kenapa kok dibakar tuh? Nah, jadi dulu ceritanya mungkin kalau ada yang lebih tahu nanti bisa menambahkan di komentar, nggak apa. Ini sebatas yang saya baca aja, artikel yang saya ketahui itu dulu dibakar karena kan ini kan tanahnya ini sebenarnya milik pribumi. Terus kemudian Belanda datang itu menguasai dan seakan-akan pribumi ini kayak ditindas. Kan ini tanah miliknya tapi kok yang kerja mereka hasilnya cuma sebagian, nggak full. Dan terus itu pun yang membakar pun nggak, misalnya kita kan cuma orang biasa tuh enggak. Yang membakar itu malah orang yang mempunyai power di situ, masyarakat yang tokoh masyarakat, walaupun saat itu mungkin orang belum menyebutnya tokoh ya, yang mempunyai power. Dibakarlah stasiun itu. Dan mungkin kalau kita bisa melihat ke sana, bangunannya udah nggak seperti dulu lagi, dan itu benar-benar udah di bumi hanguskan mungkin. Tapi kalau sekarang arsitekturnya itu nggak jauh beda dari yang dulu, tapi dari pondasinya, dari bahannya, kayunya yang dipakai pun udah Indonesia. Itu saat itu pun barengan dengan agresi militer yang pertama. Itu sih. Jadi membakarnya pun ini menggunakan cuma kayu yang hasil-hasil di sekitar sawah sini, terus dikumpulkan jadi satu, pakai minyak itu disiram terus dibakar, bener-bener habis. Makanya mungkin kalau kita mengecek di pabrik gula pun bangunan Belanda itu udah hilang, apalagi barengan sama agresi militer kan hancur toh. Ya udah yang sini udah ikut bener-bener hilang. Itu pas dibakar tuh di sana tuh banyak orang atau pas keadaan sepi stasiunnya? Kalau itu sebenarnya masih aktif kan, pas itu masih jaya-jayanya pabrik gula. Iya. Tapi saat itu yang saya tangkap ya, ini posisinya malam hari. Jadi pas barengan bom itu der gitu, orang-orang yang mempunyai toko ini kan merasa udah dendam, ini udah nggak terima kok ditindas terus. Ya udah dibakarlah mereka barengan saat itu juga. Makanya yang salah satu sisa di zaman kolonial Belanda ya cuma itu tadi, terowongan itu tadi. Dan orang masyarakat sini pun menyebut kereta ini dulu Sepur Kluthuk. Kalau saya nggak salah ya, mungkin kalau nanti salah bisa direvisi teman-teman. Jadi nyebutnya Sepur Kluthuk di sini. Sepur Kluthuk tuh gimana? Kereta uap. Oh. Kereta uap, jadi cuma bahasa masyarakat aja seperti itu. Karena buat mengangkut ya kayak pohon-pohon tebu, dan pokoknya hasil dari sini aja sih. Itu aja sih. Kalau sosok-sosoknya sebenarnya nggak begitu jahil ya Mbak. Iya. Cuma itu aja. Atau kita mau kembali ke sana, atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Udah cukup sih Mas. Coba kita kembali ke sana aja. Kita akan mencoba coba komunikasi ya yang penunggu di terowongan cilik. Ini sebenarnya kalau orang dulu nyebutnya ada yang terowongan cilik, ada yang jembatan cilik, ada yang apa namanya ya, viaduk. Mungkin orang-orang dulu viaduk kalau nggak salah ya.
Dan ini tiba-tiba kondisinya hujan dan berada tepat di tengah-tengah terowongan. Mungkin sosok apa yang masuk biasanya Mas Kancil bisa membantu menjelaskan, Mas. Kesini aja nggak apa. Baik ya, untuk sosoknya ini seperti kuntilanak. Kuntilanak rambutnya panjang terurai. Dia wajahnya yang sebelah kanan ini hancur. Mungkin karena dulunya tertabrak kereta. Tapi cuma bagian kanan sini saja. Ya, bagian kanan. Ini apa namanya? Yang sering menampakkan atau menempati di area mana, Mas? Ya, tepatnya pas di atas ini. Pas di atas. Ya, kadang juga sering mengganggu warga sekitar yang lewat. Lebih Gitu. ini ya mengganggunya, dia usil. Dia usil, Mampu betul. menampakkan tapi enggak semua. Betul. Somong, woy. Bener lah sing domongnya kayak mau. Bener. Ngerti ra gambare ngono kuwi padha ra. Ana sing gambar mengerti. Wis suwe memang ngono kuwi. Biyen es ana sing resiki kene urung. Wis. Lah kowe diresiki kuwi ana apa urung? Urung ono, berarti kowe urung suwe banget. Biyen sak durunge ning kene ning endi? Bisa jalur iki. Sing domongnya ketabrak kereta kuwi bener apa ora? Ora, rasa ngapusi. Ya, dia cuma bohong Mas itu, Mas. Iya. Dia sebenarnya nggak Udah. mau kalau dikatakan Iya. bahwa dia ini pernah ketabrak kereta itu nggak mau. Sebenarnya dia udah lama juga di situ, tapi dia nggak mau bilang bahwasanya dia dulunya tertabrak kereta di sini. Bener lah sok ganggu. Ganggumu piye? Sok tekan ngetut ke barang ya. Jadi ini sebenarnya kalau ada yang usil atau apa dia sering ngikutin sampai jalan. Jadi kan lewat sini. Dia bisa kadang bisa naik ke motor juga sih. Mungkin Mbak Ratri ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak? Dia suka ngikut pulang apa langsung balik sini kalau udah ikut tuh? Jawab. Sok melu tekan ke ora? Langsung balik ke sini. Terus di sini ngapain aja? Ngopo kowe nek ning kene ngopo? Oh, panggonmu berarti meneng wae ning kono kuwi. Ra jeleh ngono apa? Ra bosen. Dek ngopo kok ra bosen? Penake ngopo? Delok pemandangan, ono ora? Bisa ganggu wong. Iya. Kok ganggu ngono iki ngopo to? Nyalai kowe ora? Agene kok mau ganggu ngopo? Sebenarnya ini karena apa ya, cuma menempati di situ aja, jadi dia ya udah dia senang di sini ya udah gitu aja. Tapi jeleknya itu mengganggu itu loh, Mas. Dan mungkin saya menambahkan yang Mas Kancil tadi bilang, ini yang sebenarnya kita tadi ngobrol lewat sini, yang saya bilang sosoknya itu besar ini menyerupai apa ya, ini terowongan ini badannya itu sebesar itu. Kok kok iso- Kuntilanaknya? Heeh. Kok iso gede ngono iki to? Oh, nek mangan iso dadi gede ngono kuwi. Kok kaya menungso. Kowe melu-melu apa kok iso dadi gede ngono kuwi? Jadi sebenarnya karena energi yang dia serap itu banyak. Sebenarnya energinya energi apa ya? Karena lingkungan ini kan lingkungan alam dan dia ini masih jalur kereta ini, apa rel kereta ini, dia meninggalnya di situ. Bahkan seseorang yang bisa meninggal di situ energinya bisa dia serap. Dan ini pun bisa berubah wujud, Mas, gak cuma ini aja, cuma dia yang lebih Dominan. bisa solidnya tuh seperti Iya. manusia. Makanya orang bisa menyebutnya kuntilanak.
Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Terus kok dia nggak mau, mesti nggak mau tahu kalau dia itu ketabrak, kenapa? Orang nggak boleh tahu. Krungu ra? Kok kowe ra gelem ngaku ngopo? Nek ketabrak. Marep rono. Kae lho, ana lampu. Ya, marep rono lho. Ngopo? Alasanmu ngopo? Ngopo kok ra gelem ngopo? Isin. Karena dia itu sebenarnya masih pengen hidup, bener-bener nggak sengaja. Dan ini tuh posisinya dia membelakangi kereta uap. Padahal kereta uap sebenarnya nggak begitu kencang. Ya. Tapi karena mungkin di bagian, jadi dia pas seperti apa ya, melihat ke belakang, Nengok ke belakang. langsung tes. Jadi Ya. di kepala di sebelah sini dia agak kesakitan sebenarnya. Ada lagi nggak? Iya sih, mendingan. Cukup Mas. Cukup ya? Ya. Mungkin ini salah satu penunggu di viaduk ini. Wis ya? Cukup ya? Pengen bali neh, Ra? Bisa metu dhewe ra? Ada satu lagi mau diingat apa cukup? Cukup aja. Cukup aja ya? Cukup aja. Oke, mungkin itu aja sih sebatas informasi yang bisa saya sampaikan, dan itu pun mungkin masih sedikit karena benar-benar untuk cerita ataupun yang sejarah di sini tuh masih sedikit, dan makanya saya tadi sempat ragu untuk ini didirikan tahun berapa, karena itu nggak ada artikel yang benar-benar bisa apa ya, yang valid lah. Cukup sekian, Mbak Ratri ada tambahan nggak? Enggak, udah cukup aja. Oke, cukup. Mungkin untuk malam ini cukup. Yang positif bisa diambil, yang negatif silahkan dibuang, karena kenyataan itu belum tentu nyata.